Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Nah, si ketua DPR ini sudah panik nih. Ya, sudah panik, sudah takut, sudah bingung harus melakukan apa. Strategi apa lagi? Strategi sudah dikeluarkannya. Nah, dia turunkanlah emaknya. Sudah takdir, saya dulu bisa masuk lagi ke sini Melalui ibu. Dan dari ibu, saya udah jadi sekarang, saya harus berpegang teguh dengan hutang budi ke rakyat. Saya dengan berhutang budi dengan rakyat sangat besar kepada ibu. Kenapa? Karena saya pilihan murni rakyat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Pintu Misteri, Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Achan, yang akan membongkar, meneropong lebih lanjut, mencari sebuah jawaban melalui jalur spiritual, yaitu kenapa DPR terus bersulit dan kenapa Ketua DPR masih saja berat untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor. ya. Kim Achan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur Alhamdulillah. nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri. Sudah menjadi sebuah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus menggaungkan, untuk terus mengingatkan bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor untuk segera disahkan. Ya. Kim Achan sudah siap nonton? Ya, insya Allah. Insya Allah. Kita akan buka tabir misteri ini. Ya, tapi sebelumnya saya mau ingin mendoakan saudara-saudara saya di luar sana yang sedang menonton video saat ini. Semoga yang menonton video saat ini, ya, kalian diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Alhamdulillah. Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, ya Dan Allah. juga diberikan keselamatan di dunia ini. Amin. Dilindungi oleh orang-orang baik. Amin. Dan dijauhkan dengan orang-orang jahat. Amin. Dilindungi oleh alam semesta dengan kebaikannya. Amin, amin ya. Ya, untuk saat ini ya, sebelum saya melanjutkan ya, penerawangan lebih lanjut ya, Oke. saya akan mencoba membuka dimensi portal gerbang gaib ya, untuk kita menerobos misteri yang sampai saat ini anggota DPR dan ketua DPR susah sekali untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Betul. Ya, kita akan lihat apa alasannya, kenapa sampai susah sekali, ada apakah di balik ini semuanya, ya, sehingga malah yang cepat pengesahan RUU TNI ya, TNI yang tiba-tiba saja disahkan. ya, yang tiba-tiba saja disahkan, Muncul. dirakit sendiri, dibuat sendiri, ya, disahkan sendiri tanpa persetujuan rakyat, ya, ditolak sendiri dan didemo sendiri. Ya.
diheboh-hebohin Ya, sendiri, diheboh-hebohkan sendiri. dibuat rapat sendiri, Iya. digeruduk oleh anggota-anggotanya sendiri. Nah, itu Iya. loh, ya. Drama misteri yang ada di politik saat ini. Betul sekali. Ya, kok gampang sekali untuk membodoh-bodohin masyarakat. Ingat, masyarakat zaman sekarang itu tidak sebodoh seperti zaman dulu yang kalian bisa bodoh-bodohi. Sekarang ada sosial media, mereka bisa searching, mereka bisa tahu apa namanya, alur dari DPR seperti apa, ya. Ini masyarakat sekarang udah pintar, sayang. Nggak seperti zaman dulu yang mudah dijejali dengan sebuah isu-isu ya, Ki. Ya. Kita akan lihat, ya. Kita akan lihat melalui kartu oracle, tarot, dan mata batin saya untuk melihat gambaran kenapa DPR masih berkelit, ya. Ketua DPR masih sulit untuk mengesahkan RUU perampasan aset korupsi. Ya, di sini ada dua kartu. Gimana? Ada dua kartu Ki, ya. Seperti biasa Ki Macan akan mengupas semuanya itu melalui kartu oracle, kartu tarot, vision, penglihatan, pendengaran, dan mata batin, sekaligus melalui kitab Ratu. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerangan, wajib sekali untuk saya membuka parfum aura. Kali ini saya gunakan parfum Sanjagat, ya. Parfum Sanjagat ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, untuk saya bekerja layaknya seperti kalian beraktivitas di luar sana, dan juga untuk bertemu orang banyak. Buat apa? Untuk melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Karena gampang sekali energi manusia itu tertukar, bahkan terpengaruh dari energi-energi luar. Jadi kita lindungi tubuh kita dengan menggunakan banyak Parfum aura Sanjagat ya, Ki, ya. Ya. Kalau Mas Jahit mau melindungi dengan parfum energi bulan purnama, bismillah. Banyak mustika juga bagus apabila kalian ada kekurangan percaya diri, tidak pede, ya. Nih, banyak mustika buat membuka aura wajah kalian. Bertemu klien pakai ini, bertemu pasangan ya, Pakai banyu mustika. ya. Kita akan menerobos dimensi portal untuk pengesahan, ya, pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Kenapa susah? Saya akan buka 3 kartu dari kartu oracle seremoni straight, ya, penyelesaian, Ada penyelesaiannya, Rek. iblis. Ini selalu muncul ini, Iya. yang ini lambangkan DPR nih. Ya. Sosok Seseorang yang seseorang naikin sedang naikin ikan, yang mana teknik atau kelicikan dari pikirannya. Tuh, ya. Terlihat. Ini juga masih ingat dengan kartu ini? Ini adalah sosok presiden kita, Bapak Prabowo, seorang laki-laki yang sedang membawa kayu untuk berjuang ke depan dengan menggunakan kayu tersebut. Ini selalu keluar 2 kartu ini, DPR dan presiden kita. DPR dengan kemampuan, dengan kelicikannya, dengan strategi-strateginya, ya, untuk menutupin rapat-rapat kebusukannya. Tuh. Tapi ini presiden kita tidak gentar dengan itu semuanya. Kita lihat dari kartu ini sudah terbuka semua, ya. Kita akan lihat kenapa DPR masih berkelit, ya. Kenapa ketua DPR susah sekali untuk mengesahkan yang namanya RUU perampasan koruptor, aset koruptor, susah sekali. Nah, ini salah satunya. Dari kartu oracle menggambarkan ini sebenarnya nasib DPR sedang di ujung tanduk. Nasib DPR sedang di ujung tanduk, sudah merasa DPR ini sudah diobok-obok oleh pemerintahan Prabowo, ya.
sudah diobok-obok, sudah terancam nih sebenarnya. Strategi-strategi sudah dikeluarkan semuanya ya untuk menutup bangkai ini. Ingat, serapat-rapatnya kalian menutup bangkai pasti akan tercium juga apabila masih ada angin. Ya, ini anggota DPR dan ketua DPR itu sudah goyang sebenarnya. Ya. Ingat, anggota DPR tidak akan bisa melawan kalau atas usulan dari ketua DPR. Kalau kata ketua DPR, kau menang, kau diam, kau jangan banyak bacot. Mereka akan ikut karena bos sesungguhnya adalah ketua DPR. Nah, di balik isru ini semuanya yang saya lihat di sini ya, DPR ya kekeh, saya tidak akan pernah mengesahkan. Saya tidak akan pernah mengesahkan. Tuh. Ya, saya tidak akan pernah mengesahkan. Tuh. Sok merayat ya kata-katanya di media sosial, padahal ternyata ya ganti saja DPR, jangan DPR, nggak usah pakai R, tapi DP aja. Dewan Perwakilan saja, jangan rakyatnya. Nggak ada rakyatnya soalnya. Ya. Nah, si ketua DPR ini sudah panik nih. Ya, sudah panik, sudah takut, sudah bingung harus melakukan apa. Strategi apa lagi? Strategi sudah dikeluarkannya. Nah, dia turunkanlah emaknya. Sehingga emaknya turun langsung menghubungin Bapak Prabowo untuk bertemu langsung secara tertutup. Oh, sudah akan. Iya. Jadi yang saya lihat melalui kartu rekor ini, Bapak Prabowo mempunyai hutang budi sebenarnya dulu. Hutang budi pada saat presiden sebelum ibunya ini, pada sampai dia sempat dialokasikan keluar. Ya, nah pada saat ibunya menjabat sebagai presiden, ya, dibantulah oleh si ibu anggota DPR ini, dibantu Megawati untuk mengambil si Bapak Prabowo kembali ke Indonesia lagi. Nah, itulah hutang budinya, dan dibahaslah nantinya di pertemuan tertutup. Ya, kenapa kau obok-obok DPR? Lupa bahwa kenapa kau ikut campur? Kenapa kau goyang-goyangkan semuanya? Kau nggak ingat? Dulu saya pernah ambil kau di mana? Saya angkat lagi, saya kasih jabatan kamu. Ya, kalau tidak saya angkat dulu, mungkin kamu tidak akan jadi sekarang. Ngoten. Itu alat anunya dia, taktiknya gitu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan Bapak Prabowo? Ya mungkin ini sudah takdir, Bu. Sudah takdir. Saya dulu bisa masuk lagi ke sini melalui ibu. Dan dari ibu, saya udah jadi sekarang, saya harus berpegang teguh dengan hutang budi ke rakyat. Saya dengan berhutang budi dengan rakyat sangat besar daripada ibu. Kenapa? Karena saya pilihan murni rakyat. Wah, jawaban. Hutang budi ibu belum masih jauh. Masih jauh. Dengan hutang budi yang sudah rakyat berikan kepada saya. Ya. Karena rakyat yang memilih. Lebih besar hutang rakyat daripada hutang budi satu orang. Betul. Itu istilahnya. Nggak kena dengan Bapak Prabowo. Wah. Terserah. Ibu ingin mengatakan saya pengkhianat, tidak tahu diri. Yang penting saya di posisi sekarang itu pilihan dari rakyat saya. Masya Allah. Itu akan dipertemukan nanti. Udah terlihat di kartu. Itu akan tertutup gitu ya. Jadi si anaknya ngadu. Dan ibunya tahu sendiri kan, suaranya pelan tapi pedas. Tapi dibantai juga. Wow, ngoten ya Ki ya. Hilerek ya. Bakal ada sesuatu pertemuan tertutup, tapi tetap Pak Presiden berjasanya pada rakyat. Hutang pribadi ya urusan pribadi, tapi ini mengenai hutang rakyat yang diberikan pada presiden pilihan rakyat Bapak Prabowo Subianto. Wah, semangat. Wah, keren kemudian seremoni.
doa, ya. Doa seorang bapak nomor satu yang mewakili negara ini, ya, itu benar-benar doa dalam hati, ikhlas tulus, benar dengan bapak presiden kita yang dulu, ya, Gus Dur, bapak presiden kita yang dulu, ya, Bapak Gus Dur, satu-satunya orang yang ikhlas, yang tulus untuk rakyat adalah Bapak Prabowo. Saya setuju ini. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Ya, walaupun dibalik kekurangan Bapak Gus Dur, dia mempunyai feeling yang besar. Oke lah, orang-orang melihat mungkin kekurangannya fisik adalah mata, tapi instingnya, Tuhan itu adil, sayang. Tidak bisa memberi penglihatan yang jelas, tapi insting yang tinggi. Malah lebih tajam loh itu. Nah, inilah tepatnya Bapak Prabowo, ya, yang sedang memimpin, ya. Bapak Prabowo bukan diam-diam saja pada saat demo, pada saat korupsi-korupsi di luar sana, ya, penangkapan-penangkapan. Bapak Prabowo tidak diam. Dia berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan dan alam semesta beserta leluhur-leluhurnya dahulu, ya, untuk mencari solusi ini semuanya. Didiamin, tapi bergerak pikirannya. Ya, strategi. Bapak Prabowo yang saya lihat di sini sengaja memberi waktu untuk DPR untuk berpikir, silakan strategi apa yang kau akan keluarkan lagi, karena Bapak Prabowo akan menindaklanjut, mengetahui kenapa kalian anggota DPR ini susah sekali untuk mengesahkan. Nanti akan ada yang mana, ayo, mana anggota DPR yang setuju untuk pengesahan RUU dan mana yang tidak. Itu akan cari tahu nanti. Akan dibuat seperti polling begitu. Ya, akan di voting. Ya, akan tahu. Nah, dari situlah akan disidak, akan dipenjarakan. Itu gelabakan itu akan terjadi nanti. Akan terjadi, Ki. Wah. Ya, sengaja. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Kalau nggak pengesahan. Tapi saya pengen tahu dong. Berapa orang anggota DPR yang tidak setuju, yang berapa orang yang tidak setuju. Tapi itu dimasukin dalam karung dan tusuk satu-satu. Itu kan dilakukan. Ingat ya, Bapak Prabowo bukan seorang bapak-bapak yang pakai sarung. Ya, yang pakai sarung hanya duduk di rumah dan ngopi-ngopi. Pikirannya bekerja. Ya, dan jangan pernah sekali-sekali menghina presidenmu dengan pincang-pincang. Ya, kalau kalian tahu riwayat kenapa Bapak Prabowo seperti itu ada sejarahnya. Dia menyelamatkan komandannya pada saat perang. Tuh, dengerin nasionalismenya pada saat perang, ya. Ini Pak No baser-baser sih nggak jelas sih ngata-ngatain Presiden Republik Indonesia dengan hal yang tidak baik. Ya, kita lihat lagi. Ya, penyihir, ya, yang punya strategi, yaitu tadi, ya, ada golongan sekte, tuh, ada golongan mafia, ya, mafia kan, saya sudah bilang mafia itu udah jadi satu untuk menghancurkan satu manusia, yaitu Bapak Prabowo, melengsarkan tujuannya. Nah, mafia ini bukan di kelilingan aja, di kelilingan Indonesia, tidak. Dia mempunyai channel-channel di luar negeri, yang mana internasional di luar sana mereka memberikan report kepada investor asing. Investor asing itu punya lagi di atas. Nah, yang di atas itu sangkut paut dengan si mafia ini dan mengutus dan memberi report, suruh orang-orangmu mengangkat semua investasi yang ada tentang pabrik diambil sebelum ini terjadi. Nah, kenapa banyak
invest yang mempunyai pabrik-pabrik di Indonesia satu persatu cabut. Satu persatu cabut. Dan akhirnya PHK massal di mana-mana. Ini akan ada lagi PHK lainnya. Ada lagi gitu ya. Karena perintah dari si korupsi ini, mafia ini nih. Yang mempunyai link di internasional untuk para investor. Ya, jadi kau menghancurkan usaha saya hancurkan jabatanmu. Dengan adanya banyak PHK itu tadi. Nah, jadi dari investor mulai angkat kaki dan dianukan linknya, kau angkat kaki segera nanti saya akan alurkan ke negara ini yang sudah saya siapkan tanah, tempat dan pekerja. Oh, gitu ya. Udah disiapkan semuanya. Udah disiapkan. Angkat sekarang. Gitu. Untuk PHK berikutnya. Jadi saya bilang yang ramalan saya di 2025, yang kalian yang sedang bertahan pekerjaan di sini, bekerja yang baik. Bekerja yang baik karena apabila keluar susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan karena di tahun 2025 banyak PHK massal. Ya, invest orang-orang invest di orang asing invest di Indonesia pada angkat kaki semuanya. Itu salah satu politik dari para mafia. Ya. Mafia koruptor, ya. Jadi dia memperkeruh dengan adanya pabrik-pabrik PT-PT yang tiba-tiba tutup, yang tiba-tiba bilang collab, yang tiba-tiba bahan-bahan sudah tidak ada lagi, jadi tidak bisa produksi. Itu salah satu taktiknya. Alasan, padahal nggak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Nah, itu yang akan terjadi. Wah, ya. Ini salah satu strategi juga. Itu strategi dari mafia. Ya, untuk menghancurkan perekonomian Indonesia. Ya, udah banyak sekarang. Wah, ini agak serem juga kalau untuk yang ini, Geki, ya. Oke. Ini yang kartu yang sering muncul kalau saya buka penerawangan DPR. Nih, seorang raja yang menunggangi ikan, yang mana ikan itu susah sekali ditangkap. Licin. Ini dia. Ini biasa selalu saya buka sih. Nah, seperti ini. Ya, akan keluar ya demo-demo. Ingat, masih kalian mengingat demo-demo mahasiswa dan mahasiswa ya, yang demo di mana-mana gedung DPR ya. Kemudian ada yang di Surabaya juga. Surabaya, terus ada di depan angkatan TNI. Ya. Mereka membuat keonaran di sana. Ya, itu strategi dari mafia-mafia ini. Ya, sengaja RUU TNI disahkan buat topik untuk pengalian isu, sehingga rakyat Indonesia lupa dengan aset RUU perampasan. Aset korupsi itu dia lupa, biar lupa, babatlah semuanya. Itu punya jaringan sendiri. Mahasiswanya bisa saya bilang itu 20%. 20% mahasiswa. Selebihnya mahasiswa tuh. Pantesan anarkis. Ya. Kenapa dipukul, dibabat, kenapa dilemparin batu? Aparat tidak akan pernah melempar dan memukul balik apabila kalian demonya teratur, tertib. Ya, ingat aparat itu juga manusia yang mempunyai hati, perasaan dan emosi. Kalau dilempar, dipukul segala macam terus dia diam aja, gak bisa memberi pelajaran. Nah, di sini untuk mahasiswa ya, saya bahasnya mahasiswa di sini. Yang benar ya. Ya, yang benar. Ya, kalau kalian jalurnya benar, bukan RUU TNI yang kalian gempur, tapi RUU perampasan aset koruptor. Itu yang harus kalian tuju utama. Kami masyarakat akan mendukung kalau seperti ini. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya menolak RUU TNI, ya menolak RUU TNI, ujung-ujungnya saya dengar di video-video itu ganyang Prabowo. Salah topik kalian. Kalian banyak tidak mengetahui isi dari demo itu apa. Ya, salah.
Ini juga ada oknum yang dari mahasiswa untuk mendokterin. Gue ada memang, Ya. ada kan pelatihannya itu Tuh. ada di Kalau beberapa. kalian mahasiswa baik dengan demo yang baik, Katanya mendukung kalian rakyat. akan mempunyai nilai yang tinggi. Tuh. Ini sudah nggak bayar pajak, ya, sudah menghancurkan fasilitas-fasilitas negara, memporak-porandakan, bukan menunjuk apresiasi rakyat untuk RUU perampasan aset korupsi, koruptor. Malah RUU TNI, udah tahu RUU TNI untuk mencegah dari korupsi. Ya. Itu dia. Dan mahasiswanya itu aja. Mahasiswanya yang dibiaya itu. Mahasiswa yang dibiayain. Sengaja mahasiswa itu suruh anarkis biar Supaya mahasiswa memancing. terpancing. Tuh dengerin. Ya, di mana-mana itu salah kalian. Mahasiswa salah. Salah alur, salah jalan. Yang kalian harus ingat adalah RUU perampasan aset korupsi. Biar di Indonesia ini tidak dimalingin oleh pejabat-pejabat di luar sana, sayang. Tuh, ayo. Ya, ingat ada yang dibiayain sama pemerintah loh. Kalian kuliah, Ada ya, beasiswa ada itu. beasiswa, ada loh. Ya, masa kalian harus melempar kotoran ke pemerintah? Dan RUU TNI itu yang harus kalian ganyang bukan presidennya, sayang. Orang yang mengesahkannya siapa? Itu kok malah presiden yang harus kita ganyang. Salah. Masyarakat banyak kecewa. Ya, masyarakat banyak kecewa. Inilah salah satu metode yang dimainkan oleh para mafia, orang-orang yang ketangkap itu, ya, dan DPR. Tuh. Lebih tepatnya ketua DPR. Tuh, dengerin. Ayo, ya. Kalau kayak gini kan masyarakat kan jadi, wah, jadi nggak benar nih. Ya. Salah satunya kasus yang kenapa selama kemarin-kemarin judol susah untuk ditutup. Kenapa tuh? Ada biodatanya siapa itu? Oh, siapa ini? Ya. Ada biodatanya siapa tuh? Masih ponakan. Oh, iya yang ketangkap itu. Habis sudah tahu seperti itu, ditutup kasusnya. Ditutup kasusnya. Tuh. Lenyap kan? Tapi segelintir orang yang masih ingat. Ayo itu, Nah. kan? Akhirnya kemakan sendiri. Hapus, tutup kasusnya. Nah, gue. Yang selama ini kok susah sekali ya. Situs-situs judol ketutup itu. Giliran di ini ternyata ponakannya sendiri yang berada di itunya, yang ikut andil untuk judol. Ya. Tuh. Dari ingat ya, saudara-saudaraku di luar sana ya. Aksi demo yang di luar sana itu atas dasar perintah dari orang-orang dalam di atas sana dan dari mafia itu. Yang mendanai juga. Ya, sakit hati mereka katanya. Sakit hati. Usahanya diobrak-abrik. Usahanya. Harusnya kalau otak yang pintar ya, bukannya di obrak-abrik. Emang kamu salah, sayang. Kayak gini, ada orang maling kambing. Orang tersebut yang maling itu ditangkap. Marah-marah dia. Iya. Ini usaha saya. Usahanya gak bener, maling. Itulah. Itu aneh kan? Nah, hati-hati. Gampang sekali orang-orang itu menghaluskan kata-kata, akhirnya yang salah dibenarkan. Betul. Tuh, hati-hati. Ya, ingat, kita harus tahu yang salah yang ini nih. Nah, dan pengalian isu berikutnya. Demo kayaknya kurang pedes nih, kurang greget nih. Demo kurang greget nih. Aduh, demo kurang greget nih. Masyarakat masih mengingat aja. Masyarakat nggak panik nih. Demo kurang. Ayo yang lain. Pengalian isu lah lagi berikutnya. Yang soal Habib Rizik yang mengajak perang. Nah, itu. Ya, ulama-ulama pribumi. Nah, yang mana dia menentang sehabis lebaran nanti kita akan perang. Saya akan kumpulkan umat-umat Islam untuk berperang melawan ulama Nusantara. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir.
Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir! Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja kaca golok yang tajam ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Yakin ulama-ulama Islam mendukungmu, Rizik? Yakin segitu besarnya powermu. Jangan kira dengan masamu seperti itu kamu melihat masamu paling banyak. Tidak, Rizik. Ya. Berapa itu? Ingat, ulama-ulama Nusantara di seluruh Indonesia ini kalau berkumpul 5 kali lipat darimu. Dan ingat pesan saya, ya, pengalian isu ini supaya rakyat lupa, supaya rakyat takut dengan ada perperangan, ya, pengalian isu ini tidak akan berhasil, saya pastikan. Ya, kau akan ciut sendiri nanti. Apabila mendengar para saudara-saudara kami, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi, apabila mereka sudah bersuara, ciut kau, ya, boleh kalian menantang ulama-ulama Nusantara, tapi jangan bawa-bawa orang pribumi, jangan kau kompori saudara-saudara kami untuk berperang antara saudara-saudara. Kalau kau berani, bawa tuh balawi-balawimu lawan pribumi, saya akan maju. Ya, dan cukup pengalian isu, jangan kau korbankan saudara-saudara kami yang umat muslim untuk kepentingan dirimu. Ya, ingat, ya, pengalian isu ini, ya, jangan korbankan masyarakat pribumi. Ya. Ingat, kasus kemarin itu belum selesai. Ya, yang kasus mengenai mengenai siapa namanya? Yang wanita itu yang chatting itu. Ya, kemarin kabur. Ya, jangan jadi pengecut sayang. Jangan bisa berkoar-koar. Apa? Nih ya, ayo kalian para pengikut-pengikutnya sadar. Untuk ibu-ibu semuanya yang apabila anak-anak kalian berada di jalur seorang ulama yang sukanya teriak-teriak, Habib yang suka teriak-teriak, mau anak kalian keras seperti itu? Betul. Ya, setahunya Mas Jabir itu orang di pondok itu ya belajar ngaji. Ingat ya, nanti ya ibu-ibu kalian kalau yang udah meninggal itu didoakan dengan ngaji, bukan dengan teriak-teriakan kalian, dengan diajari teriak-teriak kayak gitu. Ya, karena setahu saya ya Habib, kiai, ulama, ya, dia itu hatinya baik. Hatinya baik, perkataan baik, pikirannya baik, perkataannya baik, tindakannya baik. Jadi apabila orang yang datang pada saat datang ke mondok, ceramah, orang yang punya permasalahan itu akan adem. Pulang alhamdulillah dapat pencerahan. Nah, ini enggak, kata-katanya masya Allah tidak baik, bak. Dan memutar sejarah Islam, sejarah Wali Songo yang sudah tertata rapi, diputarkannya dengan tuh Habib-Habib yang lainnya tuh ada balawi yang lain sana tuh. Dalil yang mengatakan bahwa di masjid itu kan tidak boleh ada gambar apapun. Saya pernah lihat di masjid tempat imamnya ada foto 4 gambar atau 5 gambar ada leluhur-leluhurnya di balawinya itu. Iya. Alah kalian itu apa? Lihat ini. Subhanallah, itu kenapa fotonya ditaruh di situ? Sekilas orang awam pun akan menganggap, oh, Ba'alawi solat menghadap kakek moyangnya. Beginilah jika belajar hanya mengutamakan kepada jalur nasab dan tidak menggunakan jalur wahyu yang benar. Teriak munafik, tapi yang munafik sendiri. Teriak ini otaknya yang kotor sendiri. Oke. Ya.
Itu ya, hati-hati ya. Aksi pengalian isu itu aksi demo. Itu pengalian isu. Berikutnya adalah yaitu tadi yang dari Rizik ini. Yang dari Rizik ini itu kan pengalian isu yang bisa dibilang gelombang kedua. Gelombang kedua. Ya. Dan gelombang ketiga, hati-hati, habis lebaran ini pertengkaran banyak. Ya. Itu ulah-ulah dari mafia dan pejabat-pejabat lainnya untuk pengalian isu supaya kita lupa untuk pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Ya, ini sosok Bapak Prabowo. Ya, sosok Bapak Prabowo yang saya lihat di sini, kalian akan melihat gebrakan baru dari Bapak Prabowo di bulan April ini, setelah Lebaran ini ya, di pertengahan sampai akhir, gebrakan yang dia lakukan untuk segera menekan supaya disahkan untuk undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, ini akan ada gebrakan, ya. Sengaja ini tenang-tenang dulu nih, tapi akan ada gebrakan. Ada gebrakan di balik ini semuanya. Wah, mantap ini kita tunggu ya gebrakan Bapak Presiden Prabowo. Memang tidak main-main untuk menanggulangi atau memberantas korupsi di Indonesia. Ya nih, semangat Bapak. Ya. Ini yang terakhir, bulan purnama ataupun penyelesaian. Apakah akan ada penyelesaian Ki Macan untuk RUU perampasan aset koruptor? Ya, perampasan aset koruptor ya, itu akan sah apabila DPR-nya sudah di posisi pojok. Oh, sudah di pojokan, nggak bisa berkutik, nggak bisa bergerak. Ya. Tapi apabila rakyat jadi satu, berkumpul untuk memojokkan dan mengesahkan, menuntut. Ini yang benar-benar saya harapkan rakyat yang demo, demo tanpa anarkis yang datang ke DPR. Betul. Oh, rame-rame ke DPR tanpa anarkis. Ayo, ada yang mau ndak kayak gitu? Itu tanpa bayaran, tanpa anarkis. Benar-benar. Itu akan datang. Itu di akhir April. Maaf. Ya, di akhir April. Dan di pertengahan Mei. Setelah guncangan besar. Setelah guncangan besar, strategi-strategi dari mafia dan pejabat-pejabat itu sudah tidak ada lagi strategi untuk menutup mata masyarakat. Itu akan terjadi. Wah, bakal inilah ini. Dan apapun itu terjadi nanti, Presiden akan alih fungsi untuk memangkas DPR yang totalnya kurang lebih ya 500 sekian anggota, itu akan dipangkas 60%. 60%-nya. Dia nggak berguna. Dipangkas 60%. Karena tidak berguna. Ya, itu tadi. Dan ingat, untuk anggota-anggota DPR yang untuk refreshing, katanya mau refreshing. Ya, mau refreshing untuk menenangkan pikiran dengan permasalahan ini. Ke Eropa loh. Ya, ke sana ya. Pastikan itu akan gagal. Itu akan gagal. Ya, dan jangan menari di darah-darahnya rakyat. Tuh, ya, rakyat kerja dari pagi sampai subuh, gaji cuma UMR. Ya, dan mereka bayar pajak. Untuk gaji DPR. DPR puluhan juta duduk sebentar doang. Ya. Doa-doa mereka akan terkabul, sayang. Ya. Di sini kalian boleh mempermainkan kita dengan drama-drama kolosal. Saya bilang itu drama-drama kolosal, yaitu yang demo-demo itu permainan lama. Drama-drama kolosal itu. Ya. Datang tiba-tiba demo, habis itu mencar. Batu huru-hara udah dipersiapkan, bom molotofnya, ininya dipersiapkan semuanya, kembang api tembak-tembakannya dipersiapkan semuanya. Yuki yo. Itu drama-drama kolosal. Tersetting ya. Orang-orang rakyat udah tahu semuanya. Jadi hentikanlah, sayang. Nggak capek bertahan seperti ini terus. Ya, nggak capek. Ya. Karena kemungkinan besar ya, ini baru dugaan. Banyak sekali orang-orang yang terlibat di DPR tersebut.
Makanya kenapa bisa bertahan mengunci gerbangnya untuk tidak mengesahkan itu. Ya. Saya tunggu sekuat apa kalian menahan gerbang tersebut. Ya, kalau misalnya kun fayakunnya Tuhan, kalau sudah waktunya takdir itu sudah terjadi, runtuh. Ya, jangan menjadi zaman-zaman yang Raja Firaun. Ya, jangan membuat kerajaan sendiri. Tuh, lihat. Ya, jangan membuat kerajaan sendiri. Firaun saja negaranya hancur itu karena kesombongannya. Ya, dan jangan pernah sombong dengan jabatan Anda saat ini. Itu akan menjadi penyelesaian. Tuh, dalam waktu dekat. Jadi saya pastikan kuatkan menerima prajurit-prajuritmu dan keluarkan ide-ide cemerlangmu untuk melawan takdir sebenarnya. Ingat, kita tidak bisa melawan takdir apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ya, karena manusia bisa berencana, tapi Tuhan berkehendak. Ya. Gitu ya Ki ya. Waduh. Ini Rek ya, apa yang menjadi ramalannya Ki Macan, ini kenapa DPR terasa sulit gitu ya untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Banyak yang terlihat ya Ki ya. Ki Macan, Mas Jawir, Pintu Misteri memang sengaja untuk terus merefresh dan mengingatkan kalian, karena ini tadi jangan sampai kita lupa untuk rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor. Itu sangat penting ya, karena mereka yang kaya raya triliunan duitnya itu sebenarnya duitnya kita rakyat Indonesia. Seharusnya UMR kita itu bisa naik, seharusnya pajak itu bisa murah. Kita bayar pajak tapi uang pajaknya siapa yang makan? Sama bea cukai. Bea cukai, ha. Barang-barang mahal karena adanya bea cukai. Uang bea cukai siapa yang mahal? Para koruptor itu. Yang disalahin siapa? Presidennya. Padahal para koruptor itulah ya. Kita bayar pajaknya mahal tapi kita tidak kembali lagi ke kita karena udah dinikmati mereka bertriliun-triliun. Iya. Kalau nggak sekarang kita berjuang rakyat Indonesia bersama dengan Bapak Prabowo Subianto ya, akan sulit lagi karena hanya Bapak Prabowo Subianto lah ya yang Mas Jawir yakin dia kuat karena dia mempunyai partai dan dia tidak terpengaruh, hatinya tulus untuk Indonesia. Terus hati-hati nanti kalau habis Lebaran ya, banyak sekali pertengkaran ya. Itu ulahnya siapa? Bukan ulahnya dari pemerintahnya Bapak Prabowo ya, tapi ulah dari para oknum mafia migas dengan pejabat-pejabat untuk membuat teror, membuat gaduh negara ini gitu ya. Jangan salahkan Bapak Prabowo gitu ya Ki. Salahkan RUU kenapa tidak segera disahkan perampasan aset. Nah, ya. Ini Mas Jawir jadi inget ya, kalau kalian masih inget zamannya dulu di saat 98 zaman ninja, nah mungkin akan dibuat seperti itu, teror ke masyarakat. Iya. Ya, ayo rakyat Indonesia jangan sampai kita kalah dengan para mafia-mafia para koruptor. Iya. Ya, para influencer selalu dukung untuk perampasan aset para koruptor. Walaupun video kita terkadang tidak bisa FYP karena ada pihak nopo niku. Pihak IT-nya yang memblok video kita supaya tidak direkomendasikan. Ya, tapi terus kita berjuang karena saat inilah kita berjuang untuk Indonesia. Kita tiru bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan zaman dahulu. Kita tidak mencucurkan darah, tapi kita harus punya tekad yang kuat. Kita terus suarakan pengesahan aset rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor ini. Ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Waduh, terima kasih ya. Banyak yang terlihat di kartunya Ki Macan dan selalu kita doakan untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negara Indonesia. Terima kasih banyak nih Kiki ya. Kalau begitu saatnya Mas Jawir ini momen speed untuk medianya Ki Macan. Nah, kakek medianya Ki Macan nih Rek yo minyak urut Mushila ya. Banyak yang sudah repeat order untuk minyak urut Mushila Ki ya. Karena banyak yang cocok, banyak yang mendapatkan manfaat. Ingat, manfaat kecocokan yang kalian dapatkan karena kalian juga melibatkan nama Tuhan. Ikhtiarnya selalu melibatkan nama Tuhan. Ya, jangan pernah menyanjung medianya Ki Macan. Ya, sanjunglah
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Makanya kenapa pemakai medianya Ki Macan ini pun harus diisi dengan doa-doa sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk angin ya, punggung capek, pinggang kejepit ya, atau apa namanya? Urat kejepit ya. Capek kita kerja seharian, betis pegel, oleskan. Perut kembung, oleskan. Ngerok, oleskan. Buat ngerokan boleh, buat masas boleh. Ya. Itu jadi kalau bisa kalian punya langganan tukang masas, pakai ini. Betul sekali ya. Ingat untuk minyak urut mushila ini di dalamnya ada batu dan juga ada batang serehnya. Apabila sudah habis, batu dan batang serehnya harus dikubur ya, Rek ya. Gelang tricakranya wajib dipakai. Nah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu, saatnya Mas Jawi juga mengingatkan kagem sedayanipun para penontonipun Pintu Misteri, jangan lupa ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update videonya setiap hari. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri, jangan lupa ikuti Facebook Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang melakukan transaksi melalui admin 1, admin 2, dan admin 3, ingat bahwa Pintu Misteri hanya mempunyai satu nomor rekening saja, nomor rekening BCA dengan nomor rekeningnya 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Hati-hati di luar sana untuk penipuan yang mengatasnamakan Pintu Misteri. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin resmi di atasnya. Untuk toko online itu hanya di Shopee saja. Cariin nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, Harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut mushila. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut mushila ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut mushila tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya. Gitu ya Ki ya. Waduh, semuanya bisa diawali dengan mimpi dan keyakinan bahwa kita mampu untuk mewujudkannya. Mimpi, setelah mimpi dilakukan menjadi rencana. Rencana dilakukan menjadi usaha. Usaha dilakukan menjadi konsisten. Konsisten dilakukan terus akan menjadi hasil. Nah, itu step-stepnya. Awal dari sebuah mimpi namun harus ada rencana, usaha, dan konsisten, hasil, proses. Ya. Nah, ngerti ya, Rek? Semangat selalu.
Matur nembah nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Kim Acong. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.